Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permana, NIM 2002051, jurusan Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bisnis model kanvas. Bisnis model. Salah satu pendapat mengatakan bisnis model merupakan metode yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan uang material di lingkungan bisnis di mana perusahaan atau lembaga itu beroperasi. Artinya, bisnis model adalah sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu akhirnya berkembang, bisa bertahan, menghasilkan, dan bisa menjadi besar. Kalau kita lihat ke belakang, model bisnis itu menjadi topik yang akhirnya semakin kesini semakin populer sejalan berkembangan dengan dunia teknologi, khususnya internet sebagai fondasi bisnis. Di pertengahan tahun 1990, di mana prinsip dari model didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang kaitannya dengan strategi usaha. Bisnis dan keinginan perusahaan mengembangkan karir untuk mendapatkan keuntungan, tapi belum ada kesepakatan pada saat itu di mana definisi yang sama harus diangkat terkait dengan apa yang dimaksud dengan model bisnis. Tapi pada akhirnya berbagai definisi model itu dikemukakan berbagai ahli berhubungan satu titik persoalan, itu proses penciptaan nilai. Bisnis model secara umum didefinisikan sebagai sebuah gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari organisasi dimanapun kegiatan bisnis dalam menciptakan bisnis, dalam menetapkan, mengantarkan, membawa, dan menangkap nilai yang dimaksud. Bisnis model ini memiliki 9 dimensi nilai. Konsep bisnis model. 1. Bisnis model selalu terhubung dengan pendapat biaya dan laba sebagai hasil implementasi strategi bisnis. Yang kedua, bisnis model terdiri dari berbagai kombinasi berbagai elemen yang ada menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, dan juga struktur penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing dan secara sukses pada pasar bisnis tertentu. Ketiga, dia merupakan suatu program dari kesatuan proses bisnis organisasi dimanapun yang merupakan satu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan ketika diimplementasikan oleh perusahaan. Yang keempat, yaitu bisnis model merupakan cara organisasi dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan berupa materi atau uang dalam jangka panjang. Beberapa keperluan bisnis model adalah terkait dengan komponen model bisnis akan memudahkan perencanaan mengambil kebijakan berbagai keputusan perusahaan ketika melihat hubungan logis di antara dua komponen dalam bisnis sehingga dapat dihasilkan yang namanya nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Yang kedua, model bisnis dapat dipakai oleh perusahaan manapun atau organisasi untuk membantu mereka menguji konsistensi hubungan antara komponen. Contoh, kalau sebuah restoran menawarkan sebuah makanan yang lezat yang disajikan dengan cara berkelas dengan harga yang tinggi pada segmen pasar tertentu, maka dalam hal ini harus dilihat siapa juru masaknya, seberapa canggih dia dan hebat serta seberapa terlatihnya dia akan melayani konsumen. Ketiga, model bisnis digunakan untuk membantu kita menguji pasar sekaligus asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Yang dimaksud adalah contoh di industri fotografi ada asumsi bahwa setiap kali habis mengabadikan suatu momen, konsumen pasti akan mencetaknya. Ternyata asumsi ini sama sekali tidak benar. Dan data teknologi digital, konsumen menyimpan hasil foto untuk konsumsi pribadi bahkan ditampilkan di berbagai media sosial seperti Facebook, IG, WhatsApp, dan segala macamnya. Yang kelima, itu model bisnis dapat digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa suatu perubahan yang dilakukan dan termasuk konsekuensi yang diterima dengan berjalannya waktu. Model bisnis pelan tapi pasti akan berubah karena mustahil ketika ada indikasi perubahan yang bisnis kita tidak ikut beradaptasi dengan perubahan itu. Model bisnis sebagai metode yang digunakan untuk perusahaan untuk mendapatkan berbagai keuntungan di lingkungan bisnis perusahaan beroperasi. Model bisnis sebagai komponen terdiri dari kelompok produk, manfaat atau pendapat konsumen termasuk aset, pengetahuan, dan juga konten. Samping itu, model bisnis sebagai strategi bisnis dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kegiatan yang dilakukan perusahaan
dalam mengakuisisi serta menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Komponen modal bisnis yaitu siapa yang dilayani, apa yang ditawarkan, bagaimana menghasilkan produk, bagaimana cara menghasilkan uang, bagaimana cara membedakan dirinya secara strategis. B. Bisnis model kanvas. Salah satu kerja yang dikenal perusahaan untuk mendefinisikan model bisnis kekinian. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal, dan model bisnis ini bisa diterapkan di sebuah jenis sektor usaha tanpa terbatas. Pertama kali model ini digunakan oleh Alessandro Wader dalam bukunya Business Model Generation. Beberapa elemen dalam bisnis model kanvas adalah customer segments, adalah pihak tertentu yang menggunakan jasa autoproduk atau produk dari perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, value proposition atau proposisi penawaran konsumen adalah sebagai bentuk pernyataan yang kita janjikan kepada mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah utamanya lebih efektif dan mudah, nyaman, bahkan murah. Ini sebenarnya sangat merupakan keunggulan dari produk apa saja, sesungguhnya poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan. Ketiga, channel atau saluran. Itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan atau mengantarkan value proposition kepada konsumen. Keempat, sumber pendapatan. Itu merupakan bagian paling vital karena organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan, berarti keuntungan. Yang kelima, key resources, menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan suatu model bisnis. Keenam, customer relationship, itu merupakan jenis relasi yang ditentukan oleh perusahaan atau lembaga dengan segmen pelanggan yang lebih spesifik. Yang ketujuh, key activity, merupakan cara perusahaan menghasilkan atau menyampaikan proporsi nilai kepada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya untuk lebih mudah melakukan pengelolaan dan dapat dilakukan replikasi. Yang kedelapan, key partnership, merupakan mitra kerjasama dalam pengoperasian perusahaan. Perusahaan membutuhkan kemistri ini untuk berbagai tujuan yang umumnya adalah penghematan karena tercapai dalam skala ekonomi dan mengurangi risiko dalam memperoleh sumber daya seperti produsen, pemasok, dan konsultan. Kesembilan, cost structure, yang merupakan menggambarkan semua biaya yang muncul setelah dioperasikannya suatu model bisnis. Sekianlah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.